Satu, saya pasrah meminta kepada Allah diberi keselamatan, perlindungan, diberi pertolongan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Ainaya Prambudi. Terus gak tahu kenapa ya, aneh, pada waktu di dalam air itu kayak ada sesuatu yang mendorong saya keluar. Ada istilah Jawa kayak di umbul nih. Pas posisi itu kan di dalam air, gimana ngumbul nih itu gimana? Kayak ada yang dorong kaki saya, terus tubuh saya itu kayak ada yang gerakin. Terus saya keluar lewat jendela itu, kaca yang saya buka tadi pada waktu di atas dermaga. Bisa keluar ya? Ya, alhamdulillah bisa keluar. Pada cuma sebesar apa ya? Sebesar kepala lah, kepala bisa keluar. Pada waktu itu gimana ya? Kan tekanan airnya pasti kuat banget gitu. Nah, itu saya nggak bisa berpikir itu. Tekanan air dari luar ke dalam mobil itu besar sekali. Terus pakaian saya itu pakai jaket, terus pakai celana jeans panjang, terus bawa tas kecil gitu. Di logika mau keluar pada waktu itu susah, tapi kenapa pada waktu pas kejadian saya terjebur di Batanghari itu kok bisa keluar? Ibarat kayak belut lah, tahu kan belut? Ya seperti itu. Saya ya sadar itu keluar itu sadar, tapi terasa di kepala itu ada benturan sedikit, jeduk. Itu enggak apa ya? Enggak terasa lah, cuman benturannya itu jeduk itu terasa, cuman enggak sakit pada waktu itu. Keluar. Sampai detik itu tidak ada yang menolong. Pada waktu itu kan malam minggu. Jadi kayak apa ya? Peralatan di sana itu ya tradisional lah. Seumpama mau menolong ya jebur orang. Enggak ada alat renang, itu enggak ada. Jadi kan resiko bahaya. Makanya enggak ada yang berusaha nyelamatin pada waktu itu. Ya sangat berisiko, soalnya nyawa kan. Seumpama berani jebur, itu nanti tiba-tiba kram gitu kan, nggak tahu. Setelah itu keluar, berenang. Padahal saya nggak bisa berenang, cuma apa itu, gerak-gerakin kaki, tangan. Padahal kaki itu pakai jeans berat, berenang pakai jeans berat, pakai jaket berat. Terus saya berusaha lah, kan di atas itu kan kelihatan terang, soalnya kan lampu pompong itu kan ada, cuma lampu pompong. Dan lampu dermaga yang sebelah sana, dermaga sebelah sini itu penerangannya cuma coklat. Berusaha lah berenang, naik ke atas, naik sambil sebisa mungkin gerakin kaki dan tangan. Masih ada tenaga ya? Ya alhamdulillah, tenaga yang tersisa itu masih ada dan masih bisa digerakkan kaki, tangan. Telinga tidak dengar apa-apa. Pas posisi itu tidak dengar apa-apa sama sekali. Mulut ya mingkem. Naiklah saya ke atas. Sebelum naik ke permukaan, itu kaki itu kayak ada yang narik. Entah itu kelelahan atau apa, itu tidak tahu. Kaki itu kayak ada yang menarik ke bawah. Kemudian ya saya gerakan lagi lah, saya langsung
Ya Allah, paringono kekuatan. Terus naik. Akhirnya naiklah saya, ngambil nafas di permukaan. Ya saya pertama kali muncul di permukaan itu kan tulung gitu, sambil keras, sekeras-kerasnya. Tapi itu banyak orang ya di atas. Nggak tahu Belum ada sampai orang. permukaannya. Udah di permukaan, cuman itu nggak tahu itu ada orang banyak atau tidak, itu nggak tahu. Yang penting saya itu sampai ke atas permukaan dan bilang tolong. Terus ya kedelep lagi lah, kedelep lagi. Kedelep lagi. Iya, kedelep lagi. Kemudian naik lagi. Setelah itu saya bergerak sebisa mungkin, kayak apa ya, yes, sebisa mungkin gerakan kaki, tangan, sebisa mungkin saya untuk hidup, untuk bertahan di permukaan, bisa ambil nafas, bisa teriak minta tolong. Kemudian ada teman itu, teman saya yang sopir itu tadi, teman saya yang menyupir itu tadi, yang namanya Mas Purwadi, rumahnya Lambur. Ya itulah, dia berenang, jebur sama bawa tali. Berarti akhirnya yang nolong itu ya Mas Purwadi itu. Ya, yang menolong saya Mas Purwadi itu. Dia inisiatif jebur. Soalnya dia ya bisa berenang, saya tidak. Dan pada waktu Mas Purwadi itu mendekati saya, pas posisi itu agak di tengah sedikit loh. Bukan di tepi, itu bukan. Enak di tepi. Itu agak di tengah. Terus kemudian Mas Purwadi itu mendekat dengan membawa tali. Saya dipegang ini. Saya ya ndak panik, ya ndak apa. Saya udah pasrah, lemes. Bahasanya itu lemes, tenaga habis, telinga ndak bisa dengar. Dengung gitu. Iya, mendengung. Telinga saya mendengung. Ya benging lah, benging. Cuman saya ndak bisa dengar suara apapun. Ini dipegang, ditarik. Saya pasrah, diam. Digeret lah itu sambil berenang ke tepi. Kemudian ada tambang itu, ditarik. Mas Purwadi naik duluan, saya naik. Sekuat tenaga saya naik. Ternyata di atas itu, di dermaga, ribuan orang lihat. Dan saya dengar sopirnya mati. Mana sopirnya? Sopirnya mati. Semua orang bilang gitu. Saya udah nggak menghiraukan, yang penting saya diselamatkan Allah. Saya udah terkapar gitu aja. Telinga masih mendengung, sakit, kaki lemas, kepala sakit karena terbentur tadi. Benjol besar, segini besar pokoknya. Benjol. Nggak bisa bayangin lah. Itu pengalaman saya. Dikasih air mineral sama warga. Terus dikasih teman saya, si Asep itu, Aipudin. Asep itu teman saya itu sampai suku-suku batok, nangis. Wah, pramati gitu katanya, sambil nangis. Mau menolong nggak berani. Cuma suku-suku batok di dermaga. Sambil bilang kayak gitu. Udah, dia juga pasrah. Yang di dalam pun, saya dalam mobil itu pun juga pasrah sama Allah. Mestinya kalau ribuan orang itu pasti ada yang mengambil gambar. Mungkin ada yang mengambil gambar. Cuman ini ya. Saya enggak berpikiran untuk meminta teman atau meminta orang-orang gambarnya apa aja saya minta, itu enggak. Atau mencari gitu enggak ya? Enggak. Selama ini saya enggak ada itikat untuk mencari dokumentasi atau apa ya, kejadian pada waktu itu. Saya enggak mencari itu.
pada waktu dulu itu kan seumpama ada kejadian itu nggak langsung di-upload di media sosial, nggak langsung viral gitu, itu nggak. Ya mungkin tersebar, cuman kan nggak kayak tahun sekarang ya. Ya mungkin tersebar antar orang di media sosial, itu kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang itu ada kejadian sedikit terus direkam gitu, dipublikasikan. Kalau dulu enggak. Apa nggak ada berita gitu di koran atau di surat kabar, itu nggak ada? Nggak tahu ya, soalnya setelah kejadian itu saya lama sekali nggak ke situ, nggak lewat situ. Seumpama ada surat kabar itu mungkin beredarnya di sekitar situlah, tapi ya nggak tahu. Pada waktu itu, tahun itu saya nggak tahu dan tidak mau mencari tahu, soalnya itu pengalaman yang pahit menurut saya. Setelah diselamatkan akhirnya? Ya, setelah diselamatkan saya terkapar di dermaga, tidur di dermaga, istirahat, kemudian bantuan itu datang dari orang-orang sekitar, berusaha untuk menarik itu mobil. Jadi mobil masih di dalam? Ya, mobil masih di dalam itu mobil. Mau di dalam langsung air. ditarik? Mau langsung ditarik pakai tenaga manusia, soalnya alat itu masih terbatas, serba tradisional. Ada itu perenang dari mana ya nggak tahu. Itu warga sekitar situ yang mencari. Terus dia mau membantu untuk apa ya, memasang tali di mobil itu. Itu langsung ditarik malam itu juga mobilnya? Iya, malam itu juga ditarik, cuman ya mobil itu kan besar, tenaga manusia itu kan terbatas. Ya akhirnya cuma diamankan mobil itu di tali dipompong, terus supaya mobil itu tidak terseret arus. Kalau terseret arus kan jauh dari lokasi dermaga itu kan malah susah. Berarti soalnya bawah itu lumpur katanya. Berarti nggak sampai terseret arus ya? Nggak, belum sampai terseret arus di apa itu, di tali itu sama orang yang berenang untuk menali mobil itu supaya nggak terseret arus. Pada waktu diselamatkan di atas itu bagaimana kehebohan orang-orang di sekitar pada waktu itu melihat? Ya heboh banget itu, pada waktu itu sangat heboh lah. Namanya kejadian yang sangat-sangat memprihatinkan, yang sangat-sangat apa ya, kan ya kejadian langka. Mobil terjebur di Sungai Batanghari. Terus apa itu, pada waktu evakuasi, warga-warga evakuasi mobil itu banyak banget, dan saya tidak peduli, yang penting saya udah selamat, udah dikasih keselamatan sama Allah. Yang lain itu saya tidak mau memfikirkan, tidak mau memfikirkan lah, tidak mau berpikir mobil itu gimana atau gimana, itu belum. Dan orang-orang itu tidak ada yang mencari saya, soalnya saya di sisi yang tidak ada penerangan, jadi saya cuma diam gitu aja, tergeletak. Orang-orang mengira sudah nggak selamat gitu ya? Orang-orang banyak bilang supirnya mana, supirnya mati. Estimasi perkiraan ketika jatuh di dalam itu sekitar berapa menit sampai bisa selamat? Di dalam air itu ya lama, soalnya proses keluar dari mobil, berenang, berusaha untuk menggerakkan kaki padahal tidak bisa berenang, lama lah. Setelah mobil diamankan, ditali ban, bannya ditali ya,
terus talinya itu ditalikan lagi ke pompong. Akhirnya ya menunggu besok untuk mengangkat, soalnya tidak mungkin tenaga manusia untuk mengangkat mobil sekian ton, itu tidak kuat lah. Kemudian besok, dan hari keesokannya kan hari Minggu pagi sekitar jam 6, pompong itu bergerak ke, kan di sebelah kiri, di dermaga di kiri itu ada proyek jembatan, dan di sana itu ada alat kren untuk mengangkat material-material berat. Terus di sana itu kan minta izin, seumpama kren itu pompongnya kapal, soalnya kren itu diangkut atau dibawa ke dermaga itu harus pakai speedboat, dan speedboat itunya kan hari Minggu libur semua, dan akhirnya terpaksa pompong itu berjalan dari dermaga ke proyek jembatan, jarak kurang lebih 2 kilo. Wah, saya berpikiran, itu sejauh 2 kilo mobil ditarik pakai pompong dengan menggunakan tali, itukah aman atau enggak? Saya tidak bisa membayangkan. Kalau seumpama tali itu putus atau itu ban itu lepas, hilanglah itu mobil. Bayangkan, ditarik pompong. Alhamdulillah aman. Dari dermaga ke proyek jembatan itu aman. Kemudian tali itu dikaitkan ke kren, diangkat sama operator kren, diangkat, kemudian naik. Ya enteng lah, pakai alat kok. Diangkat itu, muncul ke permukaan ban. Kemudian itu ternyata pintu belakang. Ya panik lah, langsung itu jebur lagi. Soalnya apa? Pintu belakang itu udah terbuka, bautnya itu di atas 1, di bawah 1. Jadi berisiko lepas. Kalau lepas, waduh, hilanglah mobilnya. Terus perenang itu turun pakai seling, dikaitkan ke apa itu namanya ya? Dikaitkan ke gardan. Apa itu? Selingnya itu, tali selingnya itu dikaitkan ke gardan, tali, aman. Terus akhirnya tarik lah mobil itu. Terus kayak mainan gitu, tarik. Seperti mainan. Mobil itu diangkat, diletakkan di pinggir. Keadaan mobil itu lumpur semua. Di dalam itu lumpur semua. Spare part yang di dalam itu cuma besi-besi aja. Oli-oli hilang, berterbangan, berhamburan. Gear itu masih. Sorenya mobil digeret pakai mobil satu lagi, digeret ke Jambi, masukkan ke bengkel sana. Udahlah. Jadi masih bisa diselamatkan ya mobilnya? Mobil masih bisa diselamatkan dan masih bisa dijual. Langsung dijual pada waktu itu? Ya pada waktu itu langsung dijual. Mobil itu kan dipisah, maksudnya dipisah itu sasis sendiri, terus body sendiri, mesin sendiri, disendiri-sendirikan. Bagian sasis, bagian body, bagian mesin dilepas. Sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya masih dilindungi, selalu dilindungi, dan saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menurut saya pribadi,
itu adalah keajaiban yang sangat luar biasa terhadap hidup saya. Sekian teman-teman, itu adalah cerita saya, kisah hidup saya, dan no rekayasa, no hoax, itu asli ada saksinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa diambil hikmahnya untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu support channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.